Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua nih? Semoga sehat-sehat saja ya, dan tetap semangat di masa pandemi saat ini. Kita kembali lagi di mata kuliah administrasi jaringan. Di pertemuan ini kita akan bahas mengenai line design. Apa aja nih yang akan kita pelajari? Yang pastinya hal-hal apa aja yang berkait dengan perancangan sebuah jaringan LAN dalam hal ini, termasuk teknologi wireless ataupun juga sebuah sebuah profesi lah, sebuah profesi yang berkaitan dengan administrasi jaringan, yaitu adalah administrator jaringan, atau ada juga yang mengistilahkan dengan network administrator. Nah, tugasnya apa nih sebagai seorang administrator? Tentu dia harus bisa mengelola jaringan yang terhubung dengan server, kemudian memonitor jaringan itu sendiri, dan juga mengamankan paket data di dalam jaringan tersebut. Nah, itu adalah tugas utamanya dari seorang network administrator. Yang pasti yang dilakukannya itu adalah dia mengadministrasi sebuah jaringan. Apa aja yang dilakukan ya tadi, ada mengelola, memonitor, mengamankan, mungkin juga memperbaiki dalam hal ini troubleshoot. Oke, itu adalah tugas utamanya. Nah, selain tugas utama tentu ada tugas dasarnya nih, atau bisa kita istilahkan dengan hal-hal apa aja yang harus dimiliki, atau kompetensi apa aja yang harus dimiliki oleh seorang administrator. Yang pertama, dia harus mengetahui dasar-dasar dari komputer itu sendiri ataupun jaringan sendiri. Dasar-dasar jaringan, baik itu teori ataupun prakteknya, dia harus minimal bisa mengetahuinya lah. Kemudian dia juga harus bisa melakukan instalasi jaringan, membuat kabel jaringan. Tentu kita nanti akan pelajari bagaimana membuat kabel jaringan, kemudian menginstalasi dari satu perangkat ke perangkat yang lain, dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan, yang harus dimiliki kemampuannya. Kemudian juga dia harus bisa mengelola jaringannya serta memecahkan permasalahan infrastruktur. Nah, ini dia harus bisa melakukan troubleshoot nih terhadap perangkat-perangkat yang ada di dalam jaringan yang dia kelola. Tentunya perangkatnya apa aja, bisa ada router, ada switch, ataupun juga access point. Dan juga dia juga harus bisa menjaga kestabilan jaringan, atau diistilahkan dengan QoS, singkatan dari Quality of Service. Jadi dia harus bisa membuat jaringan yang dia kelola itu harus stabil. Jangan sampai user yang mau terkoneksi dalam jaringan, karena jaringan tidak stabil, dia tidak bisa terkoneksi. Nah, itu yang harus dimiliki oleh seorang network administrator. Oke, tentu seorang administrator tadi dikatakan dia harus bisa dalam menginstalasi, mengelola, merancang dan sebagainya terhadap suatu jaringan tersebut. Nah, prinsip-prinsipnya apa aja nih? Prinsip-prinsip dalam merancang suatu jaringan. Yang pertama, kita perhitungkan bandwidth yang dibutuhkan oleh jaringan. Misalkan di jaringan yang akan kita kelola atau yang akan kita buat, usernya berapa banyak sih? Gitu ya, berapa banyak. Kalau memang banyak user yang dibutuhkan, tentu di jaringan yang kita akan rancang ini diperlukan bandwidth yang besar juga, gitu. Begitu juga sebaliknya. Kemudian berikutnya, prinsip menganalisa aplikasi kebutuhan pengguna. Nah, ini kita harus bisa analisa nih. Jadi kebutuhan dari pengguna yang ada di jaringan tersebut apa aja, kita analisa. Nah, itu nanti akan memudahkan kita dalam merancang suatu jaringan pastinya. Kemudian kita juga harus bisa memperhatikan jalur-jalur kritis pada jaringan. Berikutnya, kita juga harus memperhatikan keseimbangan beban pada jaringan. Jangan sampai kita tadi di awal bandwidthnya kecil tapi digunakan oleh banyak user. Tentu
itu akan mengakibatkan jaringan kita akan terhambat. Nah, itu dalam merancang kita perhatikan dulu nih keseimbangan beban yang ada di jaringan tersebut. Itu salah satu prinsip yang ada di dalam perangkat jaringan. Kemudian kita menggunakan model desain hierarki dalam mendesain jaringan. Ini adalah sebuah model desain hierarki yang ya awalnya sih memang dicetuskan oleh Cisco. Dalam hal ini digunakan dalam perancangan jaringan. Dia modelnya ada tiga lapis, ada layer core inti, kemudian ada layer distributor dan layer akses. Nah, itu perlu kita perhitungkan juga tuh nanti dalam perancangan jaringan. Kemudian yang harus kita ketahui juga dalam perancangan jaringan, kita harus mengetahui tentang sistem keamanan jaringan komputer. Nah, dalam perancangannya bukan hanya terhubung, tapi kita juga harus memperhatikan faktor-faktor keamanan nih. Contohnya bisa dengan memasang firewall nanti di jaringan komputer kita, salah satunya. Itu prinsip-prinsip yang digunakan dalam merancang sebuah jaringan dalam hal ini. Nah, dalam merancang jaringan tentu kita memerlukan perangkat-perangkat yang ada di jaringan yang kita akan instalasi atau kita buat tadi. Dalam hal ini kita harus mampu menentukan perangkat jaringan yang akan digunakan. Contohnya misalkan router. Nah, ini ada contohnya dari gambar. Misalkan kita akan menentukan jaringan yang akan kita buat itu adalah mungkin dibagi 3 ini ya, ada small office atau kantor-kantor kecil lah seperti itu yang memiliki user ya kisaran 10, 50 gitu dan sebagainya. Kemudian kita bagi lagi yang menengah, jaringan skala menengah ataupun skala besar, skala yang jaringannya udah sangat kompleksitasnya sangat tinggi. Tentu kita sebagai seorang administrator jaringan kita tentu harus bisa memilih menggunakan atau router mana yang akan kita gunakan. Tentu kita sesuaikan tadi apakah jaringan yang akan kita buat itu termasuk small office ataupun medium ataupun yang memiliki skala besar. Nah, ini bisa kita menentukan router yang akan digunakan. Karena ini pengaruhnya dari budget. Kalau small office misalkan kita menggunakan ya cocok di sini menggunakan adalah router series 800. Begitu juga untuk jaringan yang medium, skala medium bisa menggunakan seri 1900, 2900 ataupun 3900. Begitu juga kalau kita sudah merancang untuk jaringan yang skala besar. Tentu kita nggak gunakan lagi nih yang tadi yang 800 series, itu mungkin kurang cocok gitu ya, kurang cocok dalam hal ini. Kemampuan yang dibutuhkan di jaringan yang skala besar tentunya memiliki kompleksitas tadi tidak didukung nih oleh router yang series 800 tadi gitu loh. Nah, kita misalkan untuk jaringan skala besar kita di sini ada contohnya misalkan dari Cisco juga series 7600 ataupun dari Catalyst 6500 series. Nah, itu bisa kita pilih kalau kita merancang sebuah jaringan yang skala besar misalkan. Itu ya kita harus pandai-pandai lah memilih perangkat jaringan tersebut. Oke, pembahasan berikutnya kita adalah wireless. Wireless kalau di bahasa Indonesia kan adalah mungkin tanpa kabel, atau ada juga istilah dengan bahasa bakunya adalah nirkabel. Nah, ini adalah suatu jaringan yang udah nggak menggunakan kabel, tapi udah menggunakan media gelombang radio yang dia gunakan. Nah, wireless ini di standarisasi
atau ada sebuah institusi yang disebut dengan IEEE, yaitu Institute of Electrical and Electronic Engineers. Nah, untuk wireless ini dia memberi standarisasi atau mengelompokkan menjadi standarisasi atau pengelompokannya 802.11 itu di tahun 1990-an lah. Nah, spesifikasi standarnya itu di standarisasinya di tahun 1997. Nah, saat awal-awal wireless itu memiliki kecepatannya itu hanya sekitar 1 ataupun 2 Mbps. Itu mungkin sangat kecil ya dibanding dengan kecepatan yang kita gunakan di wireless yang ada sekarang nih misalkan. Nah, kemudian setelah itu IEEE ini juga memodifikasi atau membuat atau ada perubahan-perubahan dari teknologi yang ada terhadap wireless ini. Ada 802.11b, kemudian ada 802.11a, ataupun juga 802.11g dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kita lanjut ke konsep dari wireless. Nah, kita tentu tahu atau kita mungkin lebih memilih perangkat wireless nih karena apa sih? Banyak keunggulan yang bisa kita dapatkan dalam penggunaan wireless. Tentu kita tahu dengan penggunaan wireless ini dia mendukung mobilitas. Nah, untuk orang-orang mungkin yang dalam bekerja itu tidak menetap, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia tetap harus terkoneksi terhadap internet, ataupun dalam melakukan pekerjaannya tentu dia lebih cocok nih menggunakan jaringan yang menggunakan wireless di sini karena dia mendukung mobilitas dan produktivitasnya tidak lagi terbatas pada lokasi kerja atau waktu yang ditentukan. Jadi nggak ada lagi nih harus misalkan meeting nggak harus dia harus bertemu langsung, tapi bisa melalui jaringan wireless ini dia bisa terhubung gitu ya, atau melakukan meeting dengan orang yang jaraknya jauh. Atau seperti saat ini pandemi seperti ini kan, sekolah, kuliah, pekerjaan mungkin kita nggak bisa bertemu langsung. Nah, dengan konsep wireless ini sangat didukung nih, sangat membantu dalam penggunaan untuk kegiatan kita sehari-hari. Kemudian konsep wireless ini juga dia mendukung fleksibilitas, dia sangat fleksibel. Ya, seperti tadi kita bisa bekerja di mana aja, bisa belajar di mana aja, meeting, presentasi dan sebagainya bisa di mana aja. Nah, itu yang bisa dilakukan atau dari konsep sebuah wireless. Nah, tentu itu tadi keunggulannya karena kita akan mengenal atau mengetahui seperti apa sih teknologi-teknologi wireless. Tentu kita sudah tahu atau kalian sudah tahu ada teknologi wireless ini, yaitu adalah wireless PAN atau Wireless Personal Area Network atau WPAN. Nah, WPAN ini dia beroperasi di kisaran hanya beberapa jarak kaki atau sekitar ya beberapa puluh meter lah seperti itu. Nah, wireless PAN ini teknologi yang digunakan apa? Salah satunya adalah Bluetooth. Mungkin banyak ya teknologinya, mungkin kalian kenal ada infrared dan lain sebagainya. Itu juga termasuk wireless PAN. Cuma yang umum yang banyak mungkin orang masih gunakan itu adalah Bluetooth. Nah, Bluetooth ini dia standarisasi dari IEEE itu adalah 802.15. Nah, Bluetooth ini dia berkomunikasi hingga kisaran 0,5 mil atau sekitar 100 meter lah. Itu jarak yang bisa digunakan dengan menggunakan teknologi Bluetooth ini. Kemudian di teknologi wireless ini juga ada yang disebut dengan wireless LAN atau Wireless Local Area Network. Nah, wireless LAN itu atau ada menyebut dengan istilah WLAN, WLAN dan sebagainya.
Nah, itu dia beroperasi di kisaran beberapa ratus kaki atau beberapa ratus meter lah, seperti itu. Nah, itu wireless LAN. Teknologinya apa nih yang digunakan? Nah, ini tentu tak asing nih bagi kalian, bagi kita semua, itu adalah Wi-Fi. Nah, Wi-Fi itu adalah singkatan dari Wireless Fidelity. Nah, itu singkatan dari Wi-Fi. Wi-Fi ini menggunakan standar IEEE adalah 802.11. Dia bisa berkomunikasi hingga 300 meter kira jarak yang penggunaan dari wireless LAN ini. Kemudian teknologi lainnya di teknologi wireless ini yaitu adalah Wireless Wide Area Network atau W1 atau W1. Nah, W1 ini dia beroperasi di kisaran mil atau beberapa jaraknya udah sampai mungkin kilometeran ukurannya, bukan meter lagi tapi udah sampai kilometeran. Teknologinya apa nih yang digunakan? Itu adalah WiMAX. WiMAX ini singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access. Disingkatnya WiMAX. Nah, WiMAX ini dia menggunakan standar IEEE-nya atau IEEE menetapkan standarisasi untuk WiMAX ini adalah 802.16. Nah, dia bisa berkomunikasi sampai 50 km jauhnya gitu, jarak radiusnya bisa sampai 50 km. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi nih yang model hierarki desain. Nah, model hierarki desain ini dicetuskan tadi saya katakan dari Cisco yang mencetuskan mengenai konsep dari hierarki desain sini atau model hierarki desain. Nah, hierarki desain ini dia menggunakan 3 layer nih, 3 layer, yaitu ada core layer, ada distribution layer, ada access layer nih ya. Ya, 3 lapis ini dia. Nah, 3 lapis, ada lapis akses yang pertama. Lapis akses ini ada lapis yang dekat atau yang nanti terhubung kepada user-user yang terhubung di jaringan yang kita kelola nih, itu access layer. Kemudian ada core layer. Nah, core layer ini lapisan yang terhubung ke jaringan luar, baik itu internet, VoIP, ataupun nanti ke cabang lain di misalkan untuk jaringan skala besar. Nah, itu di dalam hierarki desain LAN ini disebut dengan core layer. Kemudian ada penjembatannya nih antara core layer dengan access layer, yaitu disebut dengan distribution layer. Nah, sini dalam desain hierarki tadi kita harus bisa mengetahui kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing layer ini nih. Itu adalah konsep model hierarki desain yang dicetuskan oleh Cisco awalnya. Oke, kita lanjut. Jadi untuk membangun sebuah jaringan yang besar, perancangan jaringan haruslah mengembangkan strategi untuk mengoptimalkan jaringan. Jadi kita harus membangun dalam suatu jaringan yang besar. Kita bukan hanya mementingkan yang penting terkoneksi aja. Nah, itu nggak harus seperti itu. Kita harus memiliki strategi atau nanti teknologi-teknologi apa yang akan kita terapkan di jaringan kita. Itu kemudian salah satu metode yang untuk mengoptimalkan jaringan dapat menerapkan redundansi pada lalu lintas jaringan yang padat. Itu banyak nanti kita akan pelajari di administrasi jaringan di sini. Salah satunya yaitu bisa kita menerapkan ether channel ataupun juga terhadap router yang terhubung di jaringan kita yang besar. Kita gunakan Open Shortest Path First atau disingkat dengan OSPF. Nanti kita sebenarnya akan bahas nih mengenai teknologi-teknologi ini atau konsep-konsep dari ether channel atau OSPF ini.
Kita bahas yang pertama, yaitu adalah Ether channel. Ether channel. Ether channel ini adalah sebuah agregasi link Ether channel yang memungkinkan seorang administrator jaringan, dalam hal ini dia meningkatkan jumlah bandwidth antara perangkat dengan menciptakan satu link logis menjadi beberapa link fisik. Jadi dalam hal ini nanti kita biasanya menggunakan switch. Nah, nanti beberapa port switch kita gabungkan kita satukan beberapa port channel tadi, port Ether channel misalkan ya, Ether channel, port Ether kita gabungkan menjadi beberapa port hingga akan terbentuk bandwidth menjadi berkali lipat dari berapa port yang kita hubungkan atau berapa port yang kita satukan. Maksimumnya sih maksimum 8 port. Misalkan kita menghubungkan atau menggabungkan membentuk suatu Ether channel dari 5 port Ethernet. Kita tahu port Ethernet memiliki bandwidth maksimumnya 100 Mbps. Berarti kalau kita menghubungkan atau menggabungkan 5 port port Ethernet tadi, kita akan membentuk bisa sampai 500 bandwidth yang tersedia atau bisa yang terbentuk dalam hal ini. Itu kalau kita menggunakan teknologi Ether channel di sini. Nanti sebenarnya kita akan bahas lagi nanti lebih lengkap mengenai Ether channel. Kemudian strategi lainnya yang bisa kita terapkan yaitu adalah open shortest path first. Nah, ini adalah routing dinamik, salah satu konsep routing dinamik yang bisa kita terapkan dalam strategi membangun suatu jaringan di jaringan yang kita kelola. Nah, ini adalah open shortest path first atau OSPF, adalah sebuah protokol routing otomatis atau routing dinamik yang mampu menjaga, mengatur, mendistribusikan informasi routing antar network, mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Jadi setiap ada perubahan jaringan di dalam suatu jaringan besar, kalau kita menerapkan open shortest path first ini atau SPF ini, nah router itu akan memiliki kemampuan untuk membaca dari perubahan network tadi secara otomatis. Nah, itu memudahkan dari si network administrator pastinya. Jadi dia tidak harus mengkonfigurasi ulang kalau ada perubahan infrastruktur dari jaringan yang dia kelola. Oke, mungkin sampai di sini materi kita ya di pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan melanjutkan lagi untuk pembahasan berikutnya gitu ya. Jadi saya harapkan kalian bisa memahaminya dari materi yang saya sampaikan ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menanyakan saya secara langsung melalui WhatsApp saya atau melalui komen di sini ya. Kalian bisa menanyakan apa yang mungkin kalian kurang jelas, seperti itu. Mungkin itu aja saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan tetap semangat. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.